Gue Kimi Saputra di Suara dari Mesti. Kadang yang paling gelap bukan pas kita naik, tapi justru setelah turun. Waktu semua kelihatan aman, tapi ada yang belum benar-benar pergi. Dan malam ini kita harus hadapin itu satu kali lagi. Sebelum dia milih salah satu dari kita. Gue cuma bisa melongo waktu Mang Kandar ngeluarin buntelan kain dari jaketnya dan bilang, malam ini harus kita balikin sebelum dia milih satu dari kita. Dan entah kenapa, semua mata langsung lihat ke arah Edo. Wajahnya pucat, bibirnya gemeter, dan di tengah keheningan itu, dia buka mulut pelan. Tapi bukan suara Edo yang keluar. Kenapa kalian bawa aku turun? Malam itu, kita gak langsung pulang. Gue, Keke, dan Mang Kandar langsung bawa Edo ke rumah Mang Kandar, yang ternyata gak jauh dari bumi perkemahan Cikole. Bowo dan Nanda nyusul belakangan karena mereka masih beresin tenda dan peralatan. Rumah Mang Kandar kecil, pekarangannya lumayan luas, tapi rumahnya sendiri cuma muat 2 orang. Akhirnya kita bangun tenda di halamannya. Edo dan Keke tidur di dalam rumah Mang Kandar. Kita berempat, gue, Keke, Bowo, dan Nanda ngumpul di luar di tenda. Keke belum berani tidur di dalam. Dia duduk di pojokan tenda meluk jaket. Gue bisa lihat tangannya gemeter, matanya gak lepas dari arah rumah. Dia bilang dari puncak ada sesuatu yang ngeliatin Edo terus. Bukan makhluk, lebih kayak bayangan. Tapi dia nempel dan diem, kayak nunggu waktu. Gue gak bisa banyak ngomong. Nanda sempat nyoba nanya, tapi Keke malah makin murung. Katanya bayangan itu gak mau Edo turun karena Edo bawa sesuatu. Tapi yang dia bawa itu bukan barang. Bowo berusaha bikin suasana tenang. Akhirnya nyodorin mie instan panas. Gue bantuin bagi-bagi. Pas gue kasih ke Keke, tangan dia dingin dan berat, kayak lagi nahan sesuatu di dalam. Lampu senter yang kita taruh di tiang tenda goyang dikit. Keke langsung ngomong lirih. Katanya dia ada di sini dan dia nggak suka kalau kita cerita soal dia. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu baru awal malam. Pagi itu Edo bangun duluan. Napasnya tenang, matanya gak kosong lagi. Pas dia senyum dan bilang, ngapain ngatin gue terus, Ming? Gue ngerasa kayak baru bisa napas. Mang Kandar cuma bilang, udah, dia udah balik. Dan buat pertama kalinya sejak kejadian itu, kita semua tidur pules. Beneran tidur, bukan sekedar merem sambil waspada. Sekitar jam 3 sore, Mang Kandar bangunin kita satu-satu buat makan. Pas kita jalan ke belakang rumah, gue gak nyangka bakal nemuin meja kayu panjang, penuh makanan rumahan. Sayur asem, sambal, lalapan, tahu tempe, dan 1 ekor besar gurame goreng dari kolam Mang Kandar sendiri. Kita makan rame-rame di halaman belakang. Edo makan lahap, Bowo bahkan nambah 3 kali. Gue, Keke, dan Nanda diam sesekali. Bukan karena takut, tapi karena bersyukur akhirnya ada yang selesai. Sore itu kita sepakat nginep semalam lagi. Rumah Mang Kandar gak besar, jadi gue dan yang lain tetap tidur di tenda. Keke belum berani sendirian, dan gue jujur juga belum berani. Mang Kandar bilang istri dan anaknya ngungsi dulu ke rumah saudaranya, cuma buat jaga-jaga. Malamnya kita duduk melingkar di depan tenda. Langit jernih, bintang banyak. Edo udah balik ke gaya lamanya, bercanda, ketawa, telepon kakaknya. Mang Kandar duduk di kursi plastik, ngelirik ke arah Edo, terus bilang pelan, udah aman. Gue dan yang lain saling pandang, tapi belum sempat lega. Keke tiba-tiba nyeletuk, matanya gak lepas dari api unggun. Katanya Edo udah nerima makhluk yang dari gunung itu buat jadi temennya. Gue bengong. Nanda juga. Bowo yang lagi pegang kopi malah gak sengaja numpain ke kaki Nanda. Mereka berdua langsung ribut kecil. Dan anehnya, keributan itu bikin kita semua ketawa. Ketawa beneran yang dari hati. Tapi di tengah tawa itu, Edo tiba-tiba ngomong dengan nada berat, lainin suara kalian, gue lagi telepon. Langsung hening. Tapi beberapa detik kemudian, Edo ketawa keras. Tanya dia bercanda. Dan kita langsung lemparin bantal, botol kosong, sendal. Tawa pecah lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
gue ngerasa kita beneran bisa ketawa. Walaupun jauh di dalam hati, gue belum yakin apakah semuanya beneran selesai. Edo akhirnya duduk bareng kita, ngeringkuk dikit sambil tangannya mainin ranting kecil. Dia senyum ke arah Mang Kandar. Mang Kandar balas senyum itu. Tapi ada sesuatu dari tatapan mereka berdua. Kayak semacam kode yang cuma mereka ngerti. Keke duduk di samping gua, peluk lututnya sendiri. Dari matanya, gue tahu dia masih mikir keras. Maaf Mang, Edo. Suara Keke pelan tapi tegas. Tapi aku masih gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi waktu Edo disembuhin semalam. Rasanya ada yang aneh. Bener gak kalau yang aku bilang itu? Dia udah nerima makhluk dari gunung gede. Mang Kandar gak langsung jawab. Edo yang malah angkat muka pelan dan dengan senyum tipis yang gak biasa. Dia bilang, "Ke, sekarang aku sama kayak kamu." Lalu dia senyum. Tapi bukan senyum biasa. Bukan senyum Edo yang biasanya norak dan lebay. Itu senyum yang mirip banget sama boneka Caki. Gue, Bowo, dan Nanda langsung kaku lagi. Rasa nyaman tadi meleleh kayak lilin disiram air. Tapi lagi-lagi Nanda yang ngebalikin semuanya. Entah kenapa dia bisa bengong sambil duduk pas di atas nestingnya Bowo. Bowo langsung bangun dan teriak, "Woi, nesting gue woi." Langsung dia peluk itu nesting kayak peluk bayi. "Keramat nih, gak boleh didudukin." Tawa pecah lagi. Edo sampai ketawa sambil banting badan ke tanah. Dan gue, Keke, Mang Kandar pun ikut ngakak. Malam itu kita berenam ketawa kayak gak ada beban. Atau mungkin bertujuh. Karena di balik semak, jauh dari cahaya lampu, gue sempet lihat siluet kecil berdiri diem. Cuma berdiri ngawasin kita. Mungkin itu teman barunya Edo. Pagi-pagi banget Edo udah bangun. Gue masih nyungsep di sleeping bag. Bawa ngorok. Anda kayak mimpi kejar-kejaran sama pocong. Dan Keke masih ngeringkup kecil sambil peluk jaket. Tiba-tiba tenda digoyang-goyang keras. "Woi, bangun woi." Gue kebangun. Nanda kaget dan teriak, "Bangun woi, ada apa lagi nih?" Tapi suara yang jawab dia bukan suara Edo. Itu suara berat, serak, dan dalam banget. "Wo, wo, wo, masuk dong, wo." Langsung Bowo nutupin seluruh badannya pakai sleeping bag sambil teriak kecil, "Ming, siapa itu Ming?" Gue udah tahu. Keke juga udah keluar duluan. Dan bener, itu Edo berdiri sambil cekikikan. Udah ada yang mulai ketahuan aslinya nih. Hahaha. Bowo dan Nanda keluar tenda bareng. Muka dua-duanya kayak baru ketawa nyuri gorengan. Setelah itu kita mulai aktivitas lagi. Cuci muka di bak air belakang. Keke buru-buru ke kamar mandi. Gue duluan ambil cooking set dan kompor baru punyanya Edo. Soalnya kompor petromak kita udah angus kebakar gara-gara ditendang Bowo pas malam pertama di Cikole. Nanda lagi sibuk ngaduk-ngaduk adonan buat bikin pisang goreng. Udah kayak emak-emak di warung kaki lima. Beberapa menit kemudian Mang Kandar nyamperin, "Ming, Mamang narik dulu ya, palingan sore balik." Gue ngangguk, tapi Edo yang nyaut duluan, "Mang, nanti agak sore bisa anterin kita balik ke Jakarta nggak? Tapi nggak usah pakai angkot, pakai mobil saya aja. Nanti supir papa saya yang di Bandung bakal antar mobil ke sini." Gue sempat ngelirik Bowo. Muka dia lagi-lagi dibuat terkesima. Emang dah bos Edo satu ini. Bowo ngelus dada. The best banget. Dan pagi itu untuk pertama kalinya kita masak, kita ngopi, kita ketawa tanpa rasa was-was. Walaupun dalam hati kecil gue tahu satu hal. Cerita ini belum selesai. Siang itu kita semua sambil beres-beres packing buat persiapan pulang. Semua barang udah mulai kita bawa ke mobil. Tapi yang paling ngakak adalah ekspresi Nanda. Dia berdiri melongo sambil ngebatin. Emang gak ada habisnya si Edo bergaya. Ini kan mobil keluaran terbaru, Toyota Alphard. Langsung disambut tepukan pundak dari Keke. "Nora lu ah." Gue sama Bowo cuma bisa ketawa sambil nunggu Mang Kandar balik dari narik. Kita berlima ditemani istri Mang Kandar ngobrol santai di halaman. Camilannya khas Bandung banget. Ada pisang goreng, peyem, sama teh manis dan kopi hitam yang super kental. Gue sama Bowo duduk agak minggir karena sambil ngerokok. Merhatiin Edo yang dari tadi lagi ngobrol sama istrinya Mang Kandar. Edo nanya pelan, "Keluarga mau nggak tinggal di Jakarta? Di rumah saya, biar si kecil juga bisa sekolah di sana." Si Teteh cuma senyum dan jawab, "Terserah Mang Kandar aja atuh." Teteh mah nurut. Gue ngelirik ke Bowo.
Mukanya sama kayak gue, terkesima. Asli ya Wo, gue bisik. Edo tuh baik banget ternyata. Wo ngangguk sambil nyender ke kursi. Iya Ming, gayanya aja tengil. Tapi hatinya, Masya Allah. Gue ketawa kecil, tapi gue masih penasaran sama Keke. Wo, backgroundnya gimana ya? Gue juga, kata Wo. Tapi feeling gue, dia bakal jadi teman kita banget. Gue senyum aja, tapi dalam hati, lo gak tahu Wo, yang peka mistis tuh bukan cuma Keke, Edo juga, dan gue. Lagi asing ngobrol, tiba-tiba ada suara klakson dari arah depan. Sebuah angkot masuk ke halaman itu. Itu dia yang ditunggu. Mang Kandar akhirnya balik. Mamang mandi dulu ya, katanya sambil jalan cepet ke arah rumah. Setelah mandi, Mang Kandar langsung gabung sama kita. Tapi belum juga sempet duduk, Edo udah nyamber. Mang, jadi kan ikut ke Jakarta? Mang Kandar ngeliat Edo sebentar. Serius banget. Kita semua jadi ikut tegang. Mang Kandar pelan ngomong. Bentar, Dok, Mamang belum nempelin pantat ke kursi. Kita diem, masih nunggu kelanjutannya. Mamang mau nanya ke Edo. Serius ini? Edo ngangguk. Gue, Keke, Nanda, dan Bowo juga ikut serius. Sampai-sampai si Teteh nyengir kecil dan masuk ke dalam rumah. Lanjutin aja ngobrolnya, Teteh ke dalam dulu. Suasana makin hening. Mang Kandar ngambil napas, lalu akhirnya bilang, Dok, Mamang serius. Mamang disuruh bawa mobil itu. Dia tunjuk ke arah Alphard hitam yang kinclong di parkiran. Mamang gemeteran lihat itu mobil. Sumpah, lebih serem dari yang ada sama Edo. Kita semua meledak ketawa. Akhirnya sore pun tiba. Kita pamit sama istri dan keluarga Mang Kandar. Edo sempat bilang ke si Teteh, dipikirin aja dulu enaknya gimana. Saya minjem Mang Kandar dulu ya, buat anterin kita ke Jakarta. Dan begitu aja, perjalanan pulang kita pun dimulai. Setelah lebih dari 3 jam perjalanan santai, akhirnya kita sampai juga di rumah Edo. Mewah sih, tapi tetap aja aura seremnya tuh gak hilang-hilang. Gue, Bowo, sama Nanda langsung bawa barang masuk ke dalam. Rara udah nunggu di depan pintu. Dan seperti biasa, lotenya langsung nyamber. Dok, makin banyak aja lo bawa. Bukannya berkurang. Dia ketawa kecil sambil ngitung. 1, 2, 3, 4. Dia nengok ke kita, senyum sedikit nyinyir. Banyakan ya, yang 2 udah gue kenal. Yang 2 lagi gue belum nih. Nanda sama Bowo langsung lihat-lihatan. Terus nengok ke gue. Nanda bisik pelan, siapa aja Ming? Gue ngakak, gaman, gak apa-apa. Keke langsung jalan ke arah Rara. Salim kayak ketemu suhunya sendiri. Rara senyum, oh yang ini Keke ya. Mang Kandar diem di depan pintu, gak berani masuk. Edo ngeliat itu langsung manggil, Mang, sini masuk. Kenalin, ini kakak saya Rara. Mang Kandar maju pelan, tapi justru kali ini Rara yang salim ke dia. Nanda sama Bowo makin melongo. Nanda ngedumel kecil, ini kok udah kayak berasa pada dekat semua ya. Tambah hari makin aneh aja nih keluarga. Kita semua ketawa sambil masuk ke dalam rumah. Lelah dan capek sedikit hilang kebayar sama empuknya mobil tadi. Dan sekarang nyambung sama rumah Edo yang adem tapi tetap ada auranya. Kita duduk di ruang tamu. Di meja udah numpuk makanan sama minuman dingin. Tanpa basa-basi, Nanda sama Bowo langsung sikat. Dari tadi emang udah ngelirik terus. Obrolan pun dimulai. Rara nanya pelan, gimana Dok? Gue enakan? Edo nyender santai. Bukan cuma enakan Ra, sekarang gue udah lebih tenang. Thanks banget buat Mang Kandar waktu malam itu. Rara senyum tipis. Pas awal, gue gak berani lakuin yang lebih. Takut lunya malah gak kuat. Dia lalu nengok ke arah Mang Kandar. Iya, makasih ya Mang, udah bantuin Edo. Mang Kandar jawab sopan. Sama-sama atuh, Neng Rara. Duh Mang, panggil Rara aja ya. Neng-nengan mah bikin tua, katanya sambil ketawa kecil. Oh iya, Edo bilang Mamang mau tinggal di sini. Gimana? Mau? Mang Kandar senyum kikuk. Aduh, gimana ya? Mamang orangnya suka gak enakan. Rara nyeletuk. Mamang kerja aja di sini. Tuh, bawa itu mobil, sambil nunjuk ke arah Alphard hitam yang diparkir manis di garasi. Istri Mamang juga tinggal di sini, nemenin saya, bantu-bantu juga di rumah. Mang Kandar cuma ngangguk pelan. Siap, Neng. Rara, tapi Mamang rembukan dulu sama keluarga ya. Edo berdiri, tepuk badan sendiri.
Gue mandi dulu gerah banget. Bowo ikut berdiri sambil narik tangan Nanda. Yuk rebahan. Nanda cengengesan. Wih gaya amat. Yang masih canggung ya si Keke. Dia diem aja, bengong di pojokan. Gue yang udah gatel langsung isengin. Bengong lu ya? Dia kaget. Biasa lu ngagetin. Rara merhatiin Keke terus bilang, "Ke, kamu nginep aja malam ini. Besok dianterin pulang. Mang Kandar juga ya nginep. Besok aja baliknya." Keke sama Mang Kandar cuma bisa ngangguk. Belum selesai juga, Rara langsung lanjut ngoceh ke arah gue. Rara tiba-tiba nanya, "Ming, lu kenal Keke di mana?" Keke jawab cepet, "Di kereta kak." Gue langsung nyamber, "Ra, mending lu tanya langsung ke Keke deh." Keke ngedumel sambil manyun. Kesel ye. Kita semua ketawa kecil. Lanjut, Keke cerita ke Rara dari awal dia ketemu kita sampai kejadian-kejadian aneh di gunung. Rara yang awal nyantai mendadak serius mukanya abis dengar cerita itu. Kita berempat ngobrol serius ya ini, kata Rara sambil nyeret pandangannya ke gua, Keke, dan Mang Kandar. Kita semua otomatis ikutan serius. Tapi tiba-tiba Rara nyeletuk, "Ini kita berempat satu hobi ya." Hahaha. Rara ketawa, kita malah bengong. Keke langsung nyeletuk, "Kayak beginian kok hobi sih kak, yang ada bikin pegel." Terus Keke nengok ke gua, "Gua juga Ming." Diem-diem aja ngupetin. Gue taunya pas lo ngejauh bareng Mang Kandar. Berasa banget aura lu berdua tuh ngejauh dari gue. Mang Kandar ketawa ringan. "Maaf atuh Neng Keke." Keke langsung potong, "Keke aja, jangan neng-nengan, rasa tua." Kita semua ketawa lagi. Mang Kandar nerusin, "Iya gak mungkin juga kan Mamang narik Keke langsung ngajak diskusi soal beginian. Tapi dari awal kalian naik angkot Mamang udah ngerasa ada dua orang yang peka dan satu makhluk yang gak kelihatan." Rara nyamber, "Oh gitu Mang, awalnya kayaknya sih emang udah jalannya ya." Terus Rara nanya, "Oh iya Mang, terus Edo gimana nih sekarang kelanjutannya sama si itu?" Nah pertanyaan yang dari kemarin bikin penasaran. Gue sama Keke langsung nunggu jawaban dengan serius. Mang Kandar senyum tipis, "Itu mah udah kelar. Mamang sempat interaksi sama si dia. Awalnya mau ngusir, tapi dia nolak. Katanya dia mau jagain Edo dan dia nyaman tinggal di rumah ini." Kita bertiga, gue, Rara, Keke, langsung nengok ke pojokan ruangan. Di situ ada jam dinding tua yang dari tadi diem aja, tapi rasanya nggak pernah kosong. Tiba-tiba Edo keluar dari kamar mandi, udah dengan gaya coolnya yang abis kelar mandi. Rara nyeletuk sambil senyum, "Nah sekarang kita kumpul semua. Jadi 5 plus 1 yang samar-samar." Kita semua lega, seolah-olah ini semua bagian dari perjalanan yang akhirnya nyambung. Sebuah titik temu yang entah gimana bisa terjadi. Tapi ya, begitulah hidup. Lagi pada nyantai, tiba-tiba suara gaduh dari atas, dari arah kamar Edo. Bowo sama Nanda langsung lari ngacir ke bawah. Panik bener. Edo nanya, "Apa sih lo berdua? Kayak orang abis nyolong mangga." Bowo nyeletuk, "Sial." Gue sama Nanda rebahan sambil ngobrol. Terus tiba-tiba lu masuk, Dok. Edo bingung, "Apaan? Gua aja baru kelar mandi ini." Bowo lanjut, "Itu pas lagi asik ngobrol, lu nyautin kita berdua gini, anterin gua balik ke air panas. Terus pas kita nengok ke arah suara, gak ada siapa-siapa. Padahal perasaan lu udah masuk." Auto lompat kita berdua, Dok. Semua langsung ketawa ngakak. Tapi di antara tawa itu, gue, Keke, Rara, Edo, sama Mang Kandar perlahan senyum. Karena kita semua ngelirik ke arah yang sama, jam dinding tua itu. Dan dia juga ikut senyum. Dan begitulah perjalanan yang awalnya cuma naik gunung bareng-bareng berubah jadi cerita yang gak bakal pernah kita lupain. Bukan cuma tentang naik puncak, tapi tentang ketemu hal-hal yang di luar logika. Tentang rasa takut yang akhirnya jadi tawa. Tentang teman baru, baik yang nyata maupun yang gak kelihatan. Gue sadar, kadang yang nemenin kita pulang bukan cuma yang kelihatan, tapi juga yang milih tinggal karena udah ngerasa rumah. Sekarang semuanya balik ke tempatnya masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, ikatan kita udah gak biasa lagi. Buat lo yang dengerin cerita ini, ingat, ada yang ikut dari gunung gak selalu mau pergi. Dan itu gak selalu buruk, asal lo siap berbagi tempat dan jaga perilaku. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Gue Kiming cabut dulu dari Suara dari Nesting.
Salam hangat dan dingin dari kami yang pernah ditemani oleh yang tak terlihat.